Itu Soekarno dikuatkan lagi oleh siapa? Oleh Habib Ali Kuitang. Ya, Habib Ali Kuitang, Habib Ali Habsyi Kuitang tuh dikuatkan beliau. Ya, ketika beliau ke Habib Ali Kuitang tuh lama. Seorang akan merasakan nikmatnya kemerdekaan ketika dia dijajah. Ya, banyak sekali cerita-cerita, contohnya yang masih hidup itu, ya, Kiai Nur Ali itu, beliau pernah cerita ke Al-Fagir itu masalah PKI saat itu, bahwasanya ya zaman PKI ini serem, ya, mereka yang nggak ikut sama mereka bahkan makannya itu aja dibatasin, makan nasinya itu mungkin seminggu sekali, ya, tapi mereka masih punya ubi, masih punya singkong. Nah, kata beliau, kalau sekarang kalau PKI ini menguasai, sekarang singkong ubi kemana? Jadi kontrakan semuanya, bener nggak? Oleh Bekasi, waduh, ya. Oleh karenanya nikmat kemerdekaan ini kita harus syukuri dengan ibadah kepada Allah SWT dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Tadi ya, Ustaz Muhammad Nur telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ulama sangat berjasa, terkhusus para habaib. Mungkin ketika yang menyatakan Islam datang dari Gujarat itu, ya, itu bukan asalnya dari situ, itu tempat transitnya. Jadi orang Yaman yang mengislamkan Indonesia atau yang menyebarkan Islam ke Indonesia, mereka nggak langsung ke Indonesia, tapi apa? Jalur kemana? Jalurnya ke India dulu, ya. Jadi ke India, barulah akhirnya ke Pulau Jawa. Ya, karena di laut juga harus ada aturan jalan. Gak bisa ente langsung motong aja, ya nggak bisa. Kalau yang udah sering ke laut tahu, ya. Walaupun jalan ini dekat ke situ, tapi harus jalur ke sana, harus ke sana. Kalau enggak, bisa hancur tuh. Ya. Oleh karena mungkin bisa disatukan bahwasanya apa? Asal mulanya dari Arab, ya mereka berdakwah ke India dulu, setelah itu mana ke Indonesia. Dan yang paling berperan ya adalah para keturunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi kan ya, sebelum Soekarno itu memproklamirkan kemerdekaan ya di tempat yang orang Arab Yaman itu. Ya, itu Soekarno dikuatkan lagi oleh siapa? Oleh Habib Ali Kuitang. Ya, Habib Ali Kuitang, Habib Ali Habsyi Kuitang tuh dikuatkan beliau. Ya, ketika beliau ke Habib Ali Kuitang tuh lama. Ya, makanya Soekarno sarungan kan? Ya enggak? Kenapa sarungan? Itu ya biasa sama Habib Ali pakai sarung dia. Ya pakai sarung. Akhirnya pakai sepeda ontel pagi-pagi itu. Pagi-pagi dia apa? Soekarno minta support dulu, ya ibaratnya dicas dulu biar berani, kata Habib Ali, bismillah. Ya, Habib Ali Kuitang akhirnya apa? Beliau saat itu sakit. Nah, sama orang yang Yaman tadi itu, ya selain di tempatnya tadi, beliau juga dikasih apa? Dikasih madu Yaman. Ya, oke, madu Yaman, madu yang paling apa? Bagus. Ya, dikasih madu Yaman, sehat beliau alhamdulillah. Nah, setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, jam berapa itu? Kurang lebih jam 10-an ya. Walhasil setelah hari Jumat tanggal 8 Ramadan atau berapa gitu, atau 17 Ramadan atau berapa? 17 Ramadan ya, 17 Ramadan hari Jumat itu. Ya. Nah, setelah hari Jumat itu Habib Ali Kuitang ya ngutus muridnya buat apa? Buat ngeliat tuh. Ya. Ngeliat warna apa yang dijadikan simbol negara ini, ternyata merah dan putih. Ayah Habib Ali Kuitang ngapain? Naik lagi ke mimbar. Habib Ali Kuitang naik lagi ke mimbar, mengumumkan semuanya untuk memasang di rumahnya bendera merah dan putih. Bagaimana semangat kobar ulama saat itu? Ya, akhirnya disampaikan lagi ke anjitnya Habib Novel, ya Habib Salim, ya Habib Jindan bin Novel bin Salim, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ya. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga sama. Beliau sampai ada yang di antara Habib Ali Bungur ya. Habib Ali Bungur, masih banyak para habaib yang di Jakarta itu, sampai-sampai ada yang nggak punya bendera merah putih, akhirnya apa? Pakai hordeng.
pakai hordeng sama baju pakai rida atau gamis gitu, dijahit, ditaruh di atas. Akhirnya apa? Ini nih para penggerak para habaib ini yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia. Gak lama dari situ apa? Tentara-tentara yang musuhnya itu ya sangat murka sama mereka semua karena mereka lah yang menyebarkan semuanya. Akhirnya apa? Salim bin Ahmad bin Jindan, kepala itu bocor itu. Dipoprok pakai apa? Pakai senjata tuh. Ada yang ditangkap, ada yang disiksa. Itu semua demi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, ya, di hari khususnya 17 Agustus kita jadikan itu hari munajat bersyukur kepada Allah. Bukan dengan joget-jogetan. Ya mungkin di pandemi ini teguran dari Allah SWT. Kenapa? Karena dulunya itu ya mungkin banyak maksiatnya di hari 17 Agustus. Ya, terkhusus nanti apa? Ada lomba laki-laki pakai daster, haram hukumnya itu. Ya. Perempuan kayak laki-laki nggak boleh. La'anallahu mutasyabbihina minar rijal wa mutasyabbihati minan nisa. Allah melaknat orang perempuan menyerupai laki-laki, orang laki-laki menyerupai perempuan. Kok makan kita main-main dong tetap. Ya, lomba inilah lomba itu yang banyak joget-jogetnya situ apa? Para pejuang kita dengan darah mereka korbankan. Para ulama dengan jerih payah mereka, jihad mereka, ya. Malah kita nikmat ini dengan membalasnya dengan maksiat itu tidak sebanding. Oleh karenanya alhamdulillah jika 17 Agustus masih ada peringatan Maulid, ya syukur kepada Allah yang positif-positif, alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kita niatkan dari sekarang ya di hari itu ya buat apa namanya ketika orang itu banyak maksiat, ya mungkin maksiat juga ini dipimpin oleh orang-orang yang punya jabatan juga. Ya mudah-mudahan mereka yang menghancurkan agama ini, menghancurkan Indonesia ini tanpa dia sadari atau dia sadari, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin. Membinasakan mereka sebinasa-binasanya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka azab yang pedih di dunia sebelum akhirat.